but I haven't finished with you. Bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan, yang dengan nikmat tersebut kita dapat kembali berjumpa. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang mendatangkan keberkahan, ridho, dan ampunan kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, Wasafina, wa Maulana, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang dendam kesumat Hindun binti Utbah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Pertempuran Badar menyisakan duka yang begitu mendalam pada dirinya. Bagaimana tidak? Dia kehilangan banyak anggota keluarganya dalam pertempuran tersebut. Ayahnya Utbah bin Robiah, pamannya Syaibah bin Robiah dan saudara kandungnya, Al-Walid bin Utbah. Mereka semua tewas pada pertempuran Badar dan salah satu yang membunuhnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah, pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarahan, kesedihan Hindun binti Utbah pun bercampur menjadi dendam kesumat terhadap pembunuh orang yang dicintainya, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah pamannya Nabi Muhammad. Hindun binti Utbah merupakan perempuan terhormat yang berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya ialah Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umayyah al-Qurasyiyah, penentang utama dakwah Nabi Muhammad. Sementara ibunya bernama Syafiah binti Umayyah bin Haritsah bin Al-Aukashi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Zikwan bin Salabah bin Bahtan bin Salim. Hindun merupakan istri Abu Sufyan bin Harb dan ibu dari Muawiyah bin Abu Sufyan, pengasas Daulah Umayyah. Sebelum menikah dengan Abu Sufyan, ayahnya menikahkan beliau dengan Fatihah bin Mughirah al-Makhzumi dan beliau melahirkan 2 orang anak sebelum bercerai. Hindun merupakan seorang wanita yang mempunyai sifat yang luhur di antara wanita-wanita Arab. Beliau dikenali sebagai wanita yang fasih bicaranya, pemberani, kuat, berjiwa besar, bijak, seorang pemikir, penyair dan sentiasa mengangkat kemuliaan dirinya serta nasabnya. Dalam menggambarkan kepribadian Hindun, anaknya Muawiyah berkata, "Ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di masa jahiliyah dan di dalam Islam menjadi seorang wanita yang mulia dan baik." Terbunuhnya ayah dan saudaranya di Perang Badar, telah menancapkan luka yang begitu dalam. Hindun pun berniat untuk membalas dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan berbekal dendam kesumat, akhirnya Hindun memerintahkan seorang budaknya bernama Wasi bin Harb yang memiliki julukan Abu Dasamah untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan iming-iming akan memerdekakannya, apabila mampu membunuh salah satu dari 2 sahabat Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib atau Hamzah. Wahsy berkata kepada Hindun, bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang sulit dilawan dalam pertarungan, karena memiliki kewaspadaan yang tinggi. Sedangkan Hamzah menurutnya sangat brutal dalam pertempuran dan kurang memerhatikan sekelilingnya, sehingga ia dapat menyerangnya ketika sedang lengah. Mendengar perkataan dari Wahsy tersebut, Hindun merasa puas dan bersungguh-sungguh menjanjikan akan memberikan kemerdekaan untuknya, jika ia mampu membunuh Hamzah. Hari yang dinanti pun akhirnya tiba.
Hindun berangkat dengan penuh semangat. Ia berperan aktif dalam persiapan dan pada saat pertempuran Uhud bersama suaminya Abu Sufyan. Semangat untuk membalas dendam atas kematian keluarganya dalam Perang Badar. Perang antar kaum muslim dan kafir Quraisy pun pecah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang namun dihasut oleh Abdullah pimpinan kaum munafikin dari Madinah sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang. Sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah yakni berjumlah 700 orang sementara kaum kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Muhammad dan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Wahsy akhirnya keluar bersama rombongan pasukan Quraisy. Ia memiliki kemampuan yang baik dalam melempar tombak atau belati sebagaimana layaknya pelempar Habsyah yang handal. Lemparannya terbilang akurat, jarang meleset. Saat perang berkecamuk, Wahsy betul-betul berfokus hanya mengincar Hamzah. Karena didorong keinginan menjadi manusia yang merdeka. Jalannya perang Uhud sendiri pada mulanya dikuasai oleh pasukan Muslim. Pasukan panah Muslim berjejer rapi di puncak bukit. Sementara itu di bawah pasukan Quraisy tertekan oleh pasukan Muslim yang berjumlah 700 orang, dan akhirnya kaum kafir Quraisy berlarian. Hal ini membuat pasukan Muslim mengira mereka sudah menang, dan para pemanah yang berjajar di atas bukit berlari turun meninggalkan posnya. Mengetahui hal tersebut, pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang pasukan Islam dari arah belakang, yang membuat pasukan Islam mengalami tekanan yang membuat formasi mereka porak-poranda. Paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib saat itu sedang bertempur melibas siapapun yang melawannya dengan brutal, sementara Wahsy yang ditugasi untuk membunuhnya, bersembunyi mengendap-endap agar tidak terlihat oleh Hamzah. Dan di saat Paman Rasulullah lengah muncul pada target Wahsy, ia pun tidak menyia-nyiakan momen itu dan langsung melemparkan tombak miliknya hingga mengenai bagian bawah perut Hamzah bin Abdul Muthalib sampai menembus ke bawah. Hamzah bin Abdul Muthalib pun langsung tersungkur tak berdaya. Setelah dirinya dinyatakan benar-benar tewas di medan perang, Wahsy kembali mengambil senjatanya dan ia pun kembali bergabung dengan pasukan perang lainnya. Sementara itu, dada Hamzah bin Abdul Muthalib dicabik-cabik dan hatinya diambil dan dikunyah mentah oleh Hindun binti Utbah. Dendam Hindun terbalaskan. Dan pada tahun 630 Masehi, pada saat terjadi peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad. Saat itu Hindun yang sempat marah karena suaminya masuk Islam dan mengabarkannya kepada semua orang. Dan di saat yang sama, ia juga takut nyawanya terancam, karena orang yang tidak mau menyerah dan menyatakan masuk Islam tidak akan mendapatkan perlindungan. Hindun akhirnya mendatangi Nabi Muhammad, dengan memakai cadar untuk menyatakan niatnya memeluk agama Allah. Setelah memeluk Islam dan bertobat, Hindun menjadi wanita muslimah yang taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Bahkan menjadi salah satu perempuan yang berpartisipasi dalam perang Yarmouk antara umat muslim dengan pasukan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Demikianlah kisah dendam kesumat Hindun binti Utbah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah. Semoga kisah ini menjadikan kita pribadi yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan senantiasa menjauhkan diri dari sifat tercela seperti dendam. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah, Alhamdulillah.